Saudara, hujan deras yang masih berlangsung hingga dini hari menyebabkan jalan raya di jalan depan Istana Batu Tulis Bogor longsor. Akibatnya akses jalan terputus dan tidak bisa dilewati. Saat ini saudara, petugas gabungan sedang melakukan penanganan di lokasi. Akan ada pengalian arus lalu lintas akibat akses yang terputus ini. Patahan sepanjang lebih dari 50 meter dengan kedalaman 3 meter di Jalan Batu Tulis ini semakin mengkhawatirkan. Pergerakan tanah yang menyebabkan longsor ini berpotensi menimbun underpass Jalan Batu Tulis yang berada di bawahnya. Masyarakat bisa melalui jalan alternatif yang berjarak 5 km dari lokasi, yakni titik Ali Bogor Nirwana Residen. Selain itu, saudara, jalur lain yang dapat ditempuh melalui Ciawi dan juga Rancamaya. Saudara, permukiman warga di Perum Pondok Gede, Permai, Bekasi, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Sejumlah warga terjebak banjir dan masih menunggu evakuasi. Lebih lengkap berikut laporan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, kawasan perumahan Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. 3 RW ini terdampak, begitu ada RW 8, 9 dan juga 10. Dari dini hari sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Kendalanya tentu saja karena debit air yang juga cukup tinggi, arusnya juga cukup kencang sehingga dibutuhkan perahu motor untuk proses evakuasi. Salah satunya yang kemudian sudah penyumbang perahu motor ini berangkat dari Korpolairut Bahar Kampori. Kita akan berbincang kira-kira kendala apa yang dihadapi karena sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan. Sudah bersama kami AKBP Henry CDS, Kasih Lokmat dari Korpolairut Bahar Kampori. Nah Pak, selamat pagi. Ini tadi kami lihat sudah bolak-balik begitu ya, ada perahu yang kemudian masuk. Jumlah total personil dan juga perahu yang dikerahkan berapa sebetulnya Pak dari Polairut? Pagi ini kami mengerahkan kurang lebih 30 personil, terbagi di 2, jadi di perumahan Jatirasa dengan di perumahan Pondok Gede. Untuk di Jatirasa menggunakan 3 rubber boat. Yang di sini masih 2 rubber boat, nanti 3 lagi baru OTW ke sini. Jadi total ada 6 perahu. Siap, 6 perahu siap. Nah, Pak, ini kan sudah ada proses evakuasi dari pagi hari tadi. Siap. Kendalanya sebetulnya apa sih Pak yang kemudian terjadi sehingga sampai dengan saat ini masih banyak warga yang terjebak di sana? Baik, kalau kendalanya memang ini kan luar biasa dalam, kurang lebih 5, 6 sampai ada yang 8 meter di bibir kali. Jadi dan airnya pun arusnya deras. Untuk perahu karetnya harus standar yang 40 PK lah ininya. 40 PK. Jadi kalau yang kecil takut ke bawah arus. Jadi memang itu kendalanya di perahu karetnya, dan memang kami pertama tadi masuk karena kami punya 40 PK ya, kita pertama masuk ke dalam menyisir, dan memang masih banyak warga yang di dalam. Dan kebanyakan tuh lansia dan balita. Tadi yang pertama tadi juga balita baru 3 bulan, udah di atap. Kasihan juga, kita bawa dahulu keluar. Ini kebetulan teman-teman sudah banyak yang datang. Jadi ya alhamdulillah kita sama-sama mengevakuasi masyarakat yang ada di perumahan ini. Kalau untuk saya lihat ini kan juga banyak kabel-kabel listrik ya Pak. Walaupun sampai dengan saat ini listrik sudah dipadamkan. Apakah ini juga menjadi kendala tersendiri untuk untuk personil-personil yang sedang melakukan proses evakuasi? Iya, ini kendala juga. Kita harus benar-benar clear. Soalnya kalau enggak kena perahu ini mesinnya, propellernya nyangkut di situ. Jadi ya kita pelan-pelan kita pakai dayung, kita tenggelamkan atau kita ini ya butuhnya kita memang kita putus, sebenarnya sih bagus kita putus dengan gunting yang besar gitu ya. Baik, terima kasih AKBP Henry. Semoga tentu saja proses evakuasi bisa berjalan efektif, efisien, dan warga yang terjebak ini bisa segera ditolong. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk Kompas TV. Jadi saudara, sampai dengan saat ini kurang lebih ada 1.000 warga yang terjebak di kawasan Perum Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat, dan masih menunggu bantuan, baik itu perahu karet, dan tentu saja setelah mereka berhasil dievakuasi yang dibutuhkan adalah
posko sementara di mana mereka bisa tinggal mendapatkan bantuan dari tenaga medis kalau memang diperlukan dan tentu saja mendapatkan makanan dan juga air bersih. Ini Putu Trisnanda, Yogi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.